Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, yaitu Nodri Ahmad Nasri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang modul 8, yaitu sorting. Apa itu sorting? Sorting itu adalah algoritma pengurutan, yaitu di mana kita di sini sebuah algoritma untuk mengurutkan nilai di dalam array. Nah, pada modul ini kita akan membahas beberapa jenis tipe sorting, yaitu ada 4. Yang pertama adalah counting sort, terus yang kedua adalah selection sort, seterusnya adalah insertion sort, dan bubble sort. Sorting ini biasanya digunakan apabila kita mengurutkan sesuatu nilai atau sesuatu data sesuai yang kita inginkan, seperti berdasarkan huruf, mulai dari A sampai Z atau Z sampai A, atau bisa angka, mulai angka 1 sampai sekian. Nah, di dalam sorting ini kita memiliki dua istilah, yaitu ascending dan descending. Pasti kalian sudah tahu dari artinya itu apa. Kalau ascending itu dari kecil ke besar. Tapi kalau descending itu dari besar ke kecil. Jadi kebalikannya. Nah, yang pertama adalah counting sort. Prinsip kerja dari counting sort itu yaitu membuat array baru dengan range banyak dari nilai minimum hingga maksimum dari array lama. Jadi maksudnya di counting sort ini untuk melakukan pengurutan, si program akan membuat array. Nah, array yang telah dibuat itu akan diisikan dengan array yang lama atau array yang telah kita buat pada program yang telah kita buat. Jadi seperti ini. Ada array A yang telah kita inputkan dengan angka yang telah kita input. Sekian. Nah, dari array A ini kita buatkan dengan array yang baru, yaitu array B. Dengan jangkauan dari nilai minimal pada array A sampai nilai maksimal pada array A. Di sini array minimal kalau di sini nilai minimal pada array A itu adalah 0 dan nilai maksimalnya adalah 9. Jadi kita buatkan array sebanyak 0 sampai 9. Nah, lalu dari array A ini kita pindahkan ke array B dengan cara menghitung berapa banyak angka-angka yang sama. Seperti ini, 0. 0 di array A ada 1. Jadi di array B kita tuliskan 1. Lalu ini 3. 3 di array A itu ada 2. Sehingga di array B tuliskan 2. Begitu seterusnya. Lalu setelah dari array A dipindahkan ke array B, kita pindahkan kembali ke array A berdasarkan urutan dari array B. Mulai dari yang pertama, apabila ascending kita mulai dari 0. 0 isinya berapa? 1. Kita tuliskan 0. 1, 1, 2, 2. Di sini 3 ada 2, jadi habis 2 kita tuliskan 3 terlebih dahulu. Lalu habis 3 itu kita tuliskan 3. Lalu 9. Nah, apabila kita akan membuat descending, ini tinggal dibalik. 9 di depan, lalu 3, 3, 2, 1, 0. Gitu. Ini adalah deklarasi atau cara kerjanya secara manual. Lalu yang berikutnya adalah selection sort. Selection sort ini ya seperti artinya juga, yaitu pengurutan secara seleksi. Prinsip kerjanya yaitu kita mencari nilai ekstrim, yaitu nilai maksimum atau minimum pada array A. Lalu setelah menemukan nilai maksimum dan minimum, kita tukarkan dengan indeks yang diminta. Apabila kita ascending, berarti kita mencari nilai yang minimal. Pada array itu kita cari nilai yang minimal. Nah, setelah ketemu nilai minimal dari array tersebut, kita pindahkan ke indeks yang pertama. Nah, lalu apabila descending sebaliknya, kita mencari yang maksimal. Maksimal tersebut kita pindahkan ke indeks pertama. Lalu kemudian tentukan nilai ekstrim selanjutnya. Nah, apabila kita pada
pengurutan yang pertama kita sudah menemukan nilai ekstrim yaitu maksimal atau minimalnya, lalu akan kita pindahkan ke indeks yang diminta yaitu indeks pertama. Nah, setelah nilai ekstrim itu dipindahkan, nilai tersebut sudah ditetapkan sebagai fix urut, yaitu kita bold, jangan dirubah-rubah. Jadi yang setelah kita pindahkan itu kita hiraukan saja. Jadi kita tinggal melihat dari indeks kedua sampai indeks yang terakhir. Kita cari seperti itu lagi, nilai maksimum atau minimumnya. Lalu kalau sudah ketemu, dia bakal dipindah atau ditukar dengan indeks 2. Begitu seterusnya sampai urut. Nah, maksudnya seperti ini. Pada array yang pertama ini pada saat array belum urut, kita cari nilai maksimal dan minimumnya. Berhubung di sini kita dari konsepnya itu ascending, berarti kita cari minimumnya. Nah, berhubung minimumnya adalah 1 ini sebenarnya tadinya di 6, di posisi 6 ini, 1. Setelah ketemu nilai minimumnya, kita tukarkan ke indeks pertama. Yang 6 yang pertamanya di depan di sini, kita tukar di belakang. Nah, begitu seterusnya. Apabila satu itu sudah dipindahkan ke depan, itu kita hiraukan saja. Kita tinggal lihat data yang belum urut di belakangnya, mulai indeks 2 sampai indeks terakhir. Nah, kita cari nilai minimumnya. Minimumnya adalah 2. Nah, semisal sudah ketemu ini kita ditukarkan kembali ke 2. 7-nya ke belakang. Nah, lalu untuk berikutnya kita tinggal yang belakangnya. Jadi indeks 1, indeks 2, atau indeks yang sudah ditukar itu kita hiraukan saja. Kita tinggal melihat indeks yang berikutnya sampai indeks terakhir. Nah, yang berikutnya adalah insertion sort. Prinsip kerja dari insertion sort adalah mengurutkan bilangan-bilangan yang telah dibaca dan berikutnya secara berulang akan menyisipkan bilangan-bilangan dalam array yang belum terbaca ke sisi kiri array yang telah terurut. Proses pengurutannya mulai indeks kedua. Nah, insertion sort ini hampir sama dengan yang namanya selection. Namun kalau insertion sort ini kita menyisipkan, bukan menukar. Jadi kita menyisipkannya di sisi kirinya, bukan menukar seperti yang tadi. Nah, jadi seperti ini. Pada insertion sort ini, kita memulainya pada indeks kedua. Tidak memulainya pada indeks pertama. Jadi, indeks pertama ini kita jadikan sebagai acuan. Setelah kita jadikan acuan, kita bandingkan dengan indeks yang kedua. 3 sama 5. Apabila kita mau ascending, berarti kita yang paling kecil itu taruh di depan. 5 sama 3 kan besar 5, lebih besar 5. Jadi 3 ini kita sisipkan ke depan seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini akan berulang terus sampai urut. Jadi habis itu 5 dibandingkan dengan 4. 5 sama 4 itu besar mana? Besar 5. Berarti 4 ini kita sisipkan di sebelah kiri 5. Gitu seterusnya. 5 sama 7 besar mana? Besar 7. Ya udah, berarti ini tidak dirubah. 5 sama 7 adalah tetap. Lalu kalau kita bandingkan 7 dan 6. 7 sama 6 itu besar mana? Besar 7. Jadi 6 itu kita sisipkan ke sebelah kiri 7. Tuh. Nah, yang terakhir adalah bubble sort. Bubble sort itu adalah program pengurutan atau algoritma pengurutan yang paling mudah. Nah, kalau menurut saya itu paling mudah. Karena prinsip dari bubble sort itu kita hanya membandingkan satu persatu mulai indeks pertama sampai indeks terakhir. Jadi dibanding-bandingkan, nanti apabila indeks yang belakangnya itu lebih kecil kita ganti atau kita tukarkan ke depan, begitu seterusnya. Tapi untuk bubble sort ini
Untuk masalah deklarasi atau prinsip kerjanya itu sangat banyak apabila kita tulis manual. Begitu. Susahnya bubble sort itu begitu. Tapi untuk masalah programnya, dia yang paling gampang. Nah, ini adalah deklarasi atau prinsip kerja dari bubble sort. Diketahui sebuah indeks, lalu dari indeks ini kita bandingkan satu persatu dari indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga, dan seterusnya. Yang pertama kita bandingkan 5 sama 3. 3 sama 5 kan besar 5, berarti 5 ke belakang. Lalu sesudah 5 ini ditukar dengan 3, 5 ini kita bandingkan lagi dengan indeks yang berikutnya, yaitu 5 kita bandingkan dengan 1, besar kecilnya. 5 sama 1 yaitu besar 5, jadi 1 ini kita geser ke depan. Lalu kita bandingkan lagi, 5 sama 4, 5 sama 4. Oh belum, ini salah membaca saya. 5 tadi kita tukarkan dengan 1, jadi 5 di sini. 5 kita bandingkan lagi dengan yang indeks berikutnya yaitu 6. 5 sama 6 yaitu kecil 5. Ya udah, 5 tetap di sini, 6 tetap. Lalu kita tidak membandingkan 5-nya lagi karena 5 sudah tepat di depan 6. Tapi kita bandingkan lagi 6. 6 ini dengan 4. 6 sama 4 besar 6. Jadi 4 ini menggeser 6. Nah, seperti ini. Nah, kalau insertion sort itu kita urutnya itu mulai depan. Tapi kalau bubble sort itu kita urutnya mulai belakang. Jadi apabila dia udah belakang, udah urut, kita blok. Jadi kita hiraukan saja, kita tinggal mengurutkan yang belum diarsir ini, yaitu indeks sisanya. Gimana, mudah kan sorting itu? Untuk sorting ini mungkin yang paling susah yaitu metode counting sort. Yang lain terbilang cukup simpel. Yaitu kita langsung saja masuk ke contoh programnya. Buatlah program pengurutan angka. Kita membuat program yang simpel-simpel aja. Karena kita akan membuat 4 metode dengan 4 cara metode. Nah, kita langsung saja membuat programnya. Yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita ketahui untuk memecahkan atau membuat program sorting itu kita membutuhkan data di dalam array. Nah, berhubung demikian berarti kita membutuhkan memasukkan data ke dalam array, yaitu program array. Sebelum kita melakukan sorting itu kita membuat program array untuk memasukkan datanya. Kita langsung saja kita membuat headernya, yaitu seperti biasa hashtag. Kok nggak bisa? Oh, belum. Hashtag include stdio. Kita membuat yang header standar input output aja, nggak usah sih. Lalu kita masuk ke main program. Nah, di counting sort ini kita membutuhkan indeks, yaitu yang pertama indeks perulangan. Pada proses sorting ini kebanyakan kita menggunakan 2 indeks perulangan, yaitu di dalam perulangan ada perulangan. Yang pertama adalah I, yang kedua adalah J aja. Lalu kita memasukkan banyak datanya, yaitu dengan variabel n aja. Lalu kita ada nilai maksimum, ada nilai minimum yang kita gunakan sebagai indeks nantinya, indeks maksimum dan indeks minimum. Lalu dengan yang satu lagi IDX atau indeks untuk mendapatkan indeksnya. Lalu kita buat perintahnya, printf dulu, banyak data. Seperti biasa, kalau yang ini seperti biasa, scanf. Nah, variabel n yang di atas ini kita gunakan untuk menginputkan banyak data atau berapa jumlah data yang kita inginkan.
Lalu kita masuk ke oh iya, untuk variabelnya kita lupa satu, yaitu variabel array-nya. Ditambahkan variabel array-nya, yaitu A dengan ukuran berapa. Kita kasih ukuran yaitu 100 saja. Kita cari yang banyak untuk jaga-jaga. Nah, setelah itu uh, untuk variabel array ini kita bisa tuliskan di atas atau bisa kita tuliskan di bawah. Apabila kita tuliskan di bawah, jadi kita tinggal int lagi a dengan ukurannya sesuai dengan banyak data itu. Jadi kita tuliskan dengan n. Nah, seperti ini. Apabila kita tulis di bawahnya. Tapi apabila kita tulis di atasnya, untuk ukurannya kita tentukan karena sebelum ada kita menginputkan berapa banyak datanya, itu belum diketahui. Jadi kita bisa memanipulasi dengan mengisinya besarnya berapa seperti saya tadi yaitu A100. Lalu kita masuk ke perulangan untuk menginputkan menginputkan array-nya yaitu i sama dengan 0 seperti biasa, i dikurang dari total itu n, lupa, i plus. Lalu seperti biasa data, udah data aja, kita buat yang simpel-simpel aja. Lalu scan f datanya, karena integer kita menggunakan percentage, lalu dan i. Nah, untuk penginputan array-nya sudah, lalu kita masuk ke proses sortingnya. Untuk proses sorting proses sorting counting ini akan sedikit rumit karena membutuhkan banyak codingan. Tak bisa pada semangat. Oh iya, maaf saya lupa. Untuk proses sorting atau program sortingnya ini saya sudah membuatnya di sini. Nah, sebelum saya melakukan recording ini tadi, saya sudah membuat programnya atau program sortingnya saja. Untuk pemasukan array-nya belum. Karena untuk menghemat waktu, jadi saya buat terlebih dahulu dan waktu pembuatan tinggal kopas biar lebih cepat. Karena lumayan banyak. Nah, lalu sesudah begini kita tinggal rapikan saja sesuai urutan. Ntar saya rapikan terlebih dahulu. If else, oh ini kurungnya ikut else, lalu ini ada integer, temp. Apa maksudnya max min plus 1 ini? Max min plus 1 ini untuk mengisikan besaran dari array temp gitu. Ntar kita rapikan lagi. Ini untuk formnya di sini langsung di dalam temp, lalu for lagi temp. Nah, lalu idx for untuk for ini tidak menggunakan. Oke. Nah, untuk program sortingnya sudah, kita tinggal buat program untuk menampilkan data sortingnya atau setelah selesai hasil sorting atau hasil sortingnya itu dengan cara for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus printf
langsung persen D dengan diisi dengan A, I. Nah, seperti ini. Sudah. Dengan cara begini kita akan menyusunnya ke samping. Jangan lupa untuk spasi. Nah, sesudah kita membuat program untuk menampilkan hasil dari sortingnya, kita tinggal jalankan saja. Kita menginputkan banyak data, yaitu 7 aja. Kita inputkan yang data yang pertama yaitu 7, 9, 3, 5, 2, 8 sama 0. Set. Nah, untuk pengurutan dari program yang telah saya buat itu adalah pengurutan secara descending, yaitu besar ke kecil. Untuk yang mau membuat secara ascending, tinggal kalian rubah-rubah saja pada tanda besar kecilnya ini. Tinggal dibalik saja, besar kecilnya tinggal dibalik untuk membuat pengurutan secara ascending. Yang dibalik itu yang seperti ini, besar kecil yang seperti ini, bukan yang di dalam for. Untuk yang di dalam for itu digunakan untuk sintak perulangan, bukan sintak sorting. Sintak perulangan yang telah saya bahas pada modul kemarin. Nah, lalu yang berikutnya yaitu selection sort dengan cara memakai metode selection sort. Jadi kita tinggal memasukkan program dari selection sort aja biar tidak memakan banyak waktu. Oh, ini di sini kurang kita kasih kurung kurawal. Nah, setelah kurung kurawal nah ini untuk program selection sort seperti ini cukup simpel kan, daripada kita bandingkan dengan cara counting sort yang seperti ini begitu panjangnya. Selection sort cuma ya lumayan simpel lah. Dan untuk deklarasinya secara manual lumayan bisa dimengerti. Aduh, salah. Lalu kita tinggal pastikan di sini. Nah, untuk kalian yang mau membuat bisa ikuti program ini atau program yang telah saya buat ini. For if min time a kita tuliskan di sini yaitu metode sorting biar kalian paham. Metode sortingnya itu yang bagian mana? Yaitu yang bagian ini. Sekian ini. Ini adalah metode sortingnya. Yang saya gunakan ini adalah selection sort. Untuk programnya lebih simpel daripada counting sort. Emang untuk counting sort itu metode sorting yang paling rumit menurut saya. Paling susah untuk dipahami. Nah, ini sudah. Oh iya, kita lupa untuk mengganti variabelnya. Di sini kita tidak menggunakan idx, yaitu kita membutuhkan temp. Lalu apalagi? Temp n sudah, ai ya udah, temp min udah, max biarin saja nggak apa-apa. Ya udah, kita tinggal jalankan. Banyak data 6, 5, 4, 7, 9, 3, 6. Nah, program sudah terurut secara ascending. Nah, untuk kalian yang mau membuat descending seperti tadi, tinggal dirubah saja pada metode perulangan yang ini. Yang dirubah itu tanda besar kecilnya ini. Karena selection sort itu kita mencari data maksimum atau data minimumnya, kita tinggal main di situ, kita pahami apabila kita data maksimum. Jadi kita bandingkan di sini. C dimulai dari E. Jadi A berapa? Itu lebih kecil dari A min.
Amin ini adalah diisi dengan I-nya ini. Jadi AC ini apakah lebih kecil dari AI? Apabila benar, min-nya itu kita isi dengan J. Tapi apabila salah, ya tidak. Jadi kita tinggal main di situnya saja untuk memahaminya. Lalu yang berikutnya yaitu insertion sort. Langsung saja kita tinggal kopas yang nggak ribet-ribet. Kita tinggal kopas saja, copy, lalu kita tinggal pastikan di sini. Untuk kalian yang mau membuat metode sorting ini, kalian bisa meniru program dari saya untuk yang ininya. Ini contoh dari insertion sort, program dari insertion sort. Yang menandakan biasanya ya, ciri khusus dari insertion sort itu kita selalu menggunakan while. Untuk ciri khususnya kita selalu menggunakan while. Ciri dari insertion sort. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, kita tinggal jalankan saja. Mudah kan? 4, 6, 7, 9, 2, 3, 7. Nah, sudah. Datanya sudah urut secara ascending. Nah, seperti tadi lagi, untuk cara merubah jadi descending, kita tinggal main di sininya saja. Kalau insertion sort ini kita main di while-nya ini. Kita main di while-nya ini. Perolongan while ini. Sama yang ini. Nah, kita tinggal main di sini untuk merubahnya. Jadi tidak terlalu banyak seperti counting sort tadi. Nah, yang berikutnya yaitu bubble sort. Kita tinggal hapus saja. Lalu kita tinggal ganti dengan program dari bubble sort. Bentar, oke. Kita tinggal copy, kopaskan di sini untuk menghemat waktu. Biar videonya tidak terlalu panjang. Sudah, kita tinggal jalankan saja. Banyak data yang kita diminta adalah 5 aja. 5, 9, 4, 6, 3, 7. Nah, data sudah terurut. Untuk metode sorting yang paling simple menurut saya itu adalah yaitu bubble sort. Untuk yang paling rumit yaitu counting sort. Karena counting sort itu programnya atau algoritmanya itu terlalu banyak. Yaitu sampai 20-an lines. Itu hanya untuk program sortingnya saja, belum perintah yang lain seperti memasukkan array-nya atau kita mau menambahkan sesuatu pada programnya. Jadi ya, menurut saya lebih simpel bubble sort ini, dan untuk bubble sort itu sangat mudah dipahami untuk deklarasinya secara manual. Karena bubble sort itu tinggal membandingkan dari indeks pertama itu dengan indeks yang berikutnya. Jadi dia menukarnya secara langsung sampai dia terurut mulai belakang. Jadi apabila kita mau membuatnya secara ascending, jadi kita tinggal membandingkan indeks yang pertama dengan indeks yang berikutnya. Apakah indeks yang pertama itu lebih besar dari indeks yang kedua? Apabila lebih besar berarti kita tukarkan secara langsung. Untuk prinsipnya hampir sama dengan selection, tapi kalau selection itu kita tidak membandingkan satu persatu. Kalau selection itu kita tinggal memilih dari array-nya tersebut nilai maksimum atau nilai minimumnya. Lalu semisal kalau sudah ketemu, dia tinggal langsung pindahkan ke depan. Jadi urutnya mulai depan. Kalau bubble sort itu kita tukarkan secara langsung, secara berurutan. Indeks pertama kita bandingkan dengan indeks kedua. Lalu sesudah kita bandingkan indeks pertama dan kedua, indeks kedua kita bandingkan dengan indeks ketiga. Begitu seterusnya. Indeks ketiga kita bandingkan dengan indeks keempat. Sampai urut seperti tadi, mulai belakang. Itu. Nah, mungkin sekian video dari modul 8.
yang saya sampaikan, yaitu tentang algoritma sorting. Algoritma sorting digunakan untuk melakukan pengurutan pada suatu data atau menyortir suatu data. Untuk kesimpulannya, kalian bisa menggunakan sorting secara ascending maupun descending. Untuk metode sorting ini bukan hanya digunakan untuk menyortir data angka, namun juga bisa digunakan untuk menyorting string atau karakter. Jadi kita urutkan berdasar karakternya, mulai abjad A sampai Z. Nah, cukup sekian video dari saya kali ini. Apabila ada salah-salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tunggu video-video saya modul pemrograman investasi berikutnya. See you.